Opal Gengs, aku hari ini mau ngobrol sama Kak Citra Scholastika di Best Entertainment. Jadi kita janjian di sini sama Kak Citra, di mana itu dia. Hai, Cinta and Citra. Cinta and Citra. Jadi hari ini kita bakal ngobrol di busnya Opal. di bus. Ya, jadi kita akan dijemput di sini. Oke. Seru banget kan? This is my first time. First Kita time akan ya? ngobrol-ngobrol di bus. Betul, kita akan Nice. ngobrol di bus soal lagunya Kak Citra di film Layangan Putus. Yep. Stay tuned. Nah, kira kita sudah di bus. Welcome to Opal Bus Studio, Kak Citra. Thank you. Gimana Kak Citra kabarnya? Kabarnya baik, sangat senang karena ternyata ini kan sebenarnya masuk dalam rangkaian comeback aku. Oke. Dan senang sekali dengan treatment promo zaman sekarang ya. Kayak semakin agak unik gitu, agak berbeda dan banyak sekali varian-variannya. Karena kalau kayak zaman dulu kan ya paling cuman visit-visit aja gitu. Kalau sekarang tuh banyak sekali hal-hal seru yang kayak dijalanin. konsepnya banyak banget ya. Banyak banget gitu dan bekerja sama dengan anak-anak Gen Z ya itu seru banget ternyata. Seru banget kan? Agak takut juga sih sebenarnya karena kalau udah comeback kan harusnya nggak cukup satu lagu aja kan. Iya. Jadi pasti yang diharapkan adalah bisa merilis lebih banyak gitu dan ya excited cuman ya agak-agak nervous juga sih karena Excited tapi nervous. iya karena aku lihat mungkin excitement dari orang-orang yang mendengarkan lagu baru aku, mereka merasa kayak kemana aja gitu dan habis ini apa lagi gitu. Wah ini lumayan agak-agak beban tapi jadi tantangan sih. Gitu. Bebannya karena mungkin mereka udah lihat lagu ini dan dengan exposure-nya gitu, mereka menganggap bahwa kayaknya harusnya habis ini ada sesuatu lagi nih gitu. Itu yang harus aku persiapkan nih gitu. Jadi ya 2024 mungkin challenging sih. Oh, jadi kayak comeback ini menjadi sesuatu yang tantangan juga buat Kak Citra banget, gitu ya. Iya sih, kayak pas aku tahu bahwa hari ini aku akan ngobrol sama Kak Citra, terus aku kayak iya Kak Citra tuh kemana aja ya? Kayak lagu Kak Citra nggak pernah mati menurut aku. Tapi Kak Citra kok kayak kemana sih Kak gitu? Iya benar. Nah setelah lama Kak Citra nggak buat single, ya kan, akhirnya kembali dengan lagu yang sekaligus menjadi soundtrack dari film Layangan Putus the Movie dengan judulnya Pernah Singgah. Nah gimana tuh prosesnya sampai bisa kembali lagi memeriahkan industri di Indonesia? Musik Indonesia, iya. Sebenarnya ini juga kalau aku bilang ini salah satu berkat juga, berkat yang manis sekali untuk menutup tahun 2023 kemarin karena aku juga nggak menyangka akan punya project yang sebesar ini. Tadinya aku mungkin akan mikir kayak ayo udah deh kita rilis lagu aja, tapi nggak tahu nih nanti akan dibarengi dengan apa gitu. Tapi menurut tim ses aku nih mereka menganggap bahwa kayaknya kalau rilis lagu nggak bisa sendirian gitu, harus ada sesuatu yang memang bisa mengiringi lagu ini gitu. Dan ternyata surprise banget karena pas aku ditanyain kayak ada tawaran nih untuk menjadi penyanyi soundtrack film Layangan Putus gitu, dan wah aku denger Layangan Putus aja aku udah kayak wah ini tapi aku kakak nonton ya? Nonton banget lagi seriesnya. Aku juga lagi. Iya. Dan sebenarnya aku tadinya juga kayak nggak suka gitu loh tentang kisah-kisah tentang perselingkuhan karena aku pasti bakal emosi nih. Betul lagi, bener. Tapi ternyata nonton Layangan Putus seriesnya itu aku melihat ada cerita yang dimana kayak banyak banget yang bisa didapatkan dari seriesnya gitu. Dan aku ngeliat karakter-karakter yang dimainkan juga nggak serta-merta orang yang selingkuh itu pasti jahat. Itu kan kayaknya stigma yang kita udah tahu orang selingkuh pasti jahat, padahal sebenarnya ada hal-hal lain nih yang menjadi bumbu-bumbu perselingkuhan itu. Kita bisa melihat dari sisi yang selingkuh, dari yang jadi selingkuhan, dari yang diselingkuhin, benar. Dan menarik banget ceritanya. Dan pas dikasih tahu ada filmnya, kebetulan aku cukup kenal sama manajernya Reza Radian gitu. Aku kayak excited banget kayak wah ini filmnya gimana, dan begitu tahu juga dengan pemain-pemain barunya, menurut aku ini juga kayak sesuatu yang menarik banget gitu. Dan aku udah ngobrol-ngobrol banyak gitu tanpa aku menyadari bahwa beberapa bulan kemudian aku akan menjadi penyanyinya gitu. Dan
itu terjadi pas gala premier. Kita ketemu dan gimana kok bisa gini, aku juga nggak ngerti sih kalau ditanya gimana bisa aku yang nyanyi. Aku cuma ngerasa ditawarin dan aku tahu tahu seriesnya. Aku diceritain tentang filmnya akan seperti apa, dan kayaknya mungkin dari kandidatnya kayaknya aku yang paling pas gitu. Mungkin dilihat dari usia, mungkin dilihat dari mereka udah mendengar suara aku juga dari beberapa demo, dan akhirnya ya udahlah, mungkin banyak kecocokan juga ya. Jadi kayak ya udah pas deh aku yang terpilih gitu. Jadi sampai aku tuh belum bales oke atau enggak, iya atau mau atau enggak, itu tiba-tiba kayak oke, kamu yang terpilih. Ini benar-benar sesuatu yang sangat cepat sekali. Aku tentu nggak perlu berpikir sebenarnya untuk menjawab ini. Aku pasti akan say yes. Cuman mengetahui bahwa aku langsung terpilih aja itu sesuatu hal yang wow, ini it's only God grace menurut aku ya. Iya, kayak emang udah jalannya sih kamu menurut aku ya, kayak emang rezekinya ya udah ini untuk Kak Citra menurut aku. Nah, dari lagunya Kak Citra ini, pesan apa sih sebenarnya yang pengen diberikan kepada para pendengarnya? Apakah ada bumbu khusus diberikan dalam lagu ini? Iya, tadinya lagu ini tuh adalah suara hati Kinan. Suara hati Kinan, orang yang diselingkuhin harusnya ya. Tapi begitu aku dengerin lagunya dan begitu aku sempat promo bareng sama Anya Geraldine yang memerankan Lydia yang sebagai selingkuhan ya. Dia mendengar lagu ini juga merasa bahwa kayaknya lagu ini juga bisa buat dia gitu. Jadi bisa buat orang yang orang yang jadi selingkuhan gitu. Dan ternyata juga waktu aku ketemu sama Reza Rahadian yang sebagai seorang Aris ya, sebagai seorang yang selingkuh, ternyata lagu ini juga tepat buat dia. Jadi kenapa lagu ini menjadi soundtrack dari film Layangan Putus the Movie, karena lagu ini juga menceritakan tentang bagaimana orang yang mengalami kehilangan gitu. Jadi kenapa bisa kehilangan? Ya harus nonton filmnya sih gitu. Karena kalau nonton seriesnya agak nggak nyambung. Betul. That's why lagu Prince Samandagi yang Sahabat Dulu yang jadi soundtracknya Layangan Putus series tetap ada di film ini. Dia tetap menjadi soundtrack, tapi karena film ini adalah sebagai kesimpulan gitu ya, mungkin sebagai apa ya, kalau aku bilang ya conclusionnya untuk closure-nya ada di film ya. Jadi harus tahu bahwa ternyata hasil dari perselingkuhan itu akan seperti apa. Nah, itu digambarkan melalui lagu ini. Jadi buat yang lagi ngerasain diselingkuhin, buat yang jadi selingkuhan, dan buat yang lagi selingkuh, lagu ini kayaknya tepat gitu. Lagu ini tepat gitu ya. Untuk kamu yang diselingkuhin, jadi selingkuhan yang selingkuh. Tepat karena nggak tahu kenapa ya, mungkin kalau ditanya kayak biasa pertanyaan-pertanyaan yang paling sering aku dengar ya, ini nih relate nggak sih sama kehidupan Kak Citra ya, gitu ya. Itu kan sering banget pertanyaan gitu. Dan menurut aku iya, kebetulan ini relate gitu. Kebetulan lagu ini juga relate untuk, nggak tahu ya, untuk di usia aku pasti pernah mengalami namanya kehilangan gitu. Karena ya kalau orang yang pernah jatuh cinta, pernah mencintai, pernah dicintai, dan rasanya lagu ini sangat dekat gitu dengan kehilangan itu. Waktu sebelum Kak Citra menyanyikan soundtracknya ini, apakah Kak Citra ikut membaca skrip atau storyline dari filmnya? Waktu aku take vokal, aku memang ketemu sama tim produksinya. Tim produksi untuk musik dan tim produksi untuk yang sudah menonton filmnya. Gitu. Dan sebenarnya filmnya sudah jadi. Cuman mereka lagi mencari lagu ini akan dimasukin di part mana, di scene mana gitu. Dan sebenarnya melalui percakapan ini aku juga pengen say thank you banget karena lagu ini diselipkan bukan di terakhir gitu. Lagu ini benar-benar diselipkan di posisi yang tepat banget, di scene yang tepat, di scene yang aku merasa keren banget. Aku merasa keren banget dan aku merasa kayak wow, ini menampar banget gitu. Jadi aku senang sekali ada di project ini karena merasa sangat dihargai sebagai seorang penyanyi soundtrack film. Jadi waktu pertama kali aku take, aku nggak diceritakan benar-benar seperti apa endingnya.
tapi mungkin plot twistnya aku udah diceritakan. Oh, I see. Cuman aku nggak tahu bagaimana hasilnya akan seperti itu. Cuman aku diceritakan endingnya banget gitu. Jadi makanya lagu ini aku take 2 kali. Karena take yang pertama terlalu sedih aku menyanyikannya. Terlalu sedih menyanyikannya. Jadi bagian produser eksekutifnya mungkin melihat bahwa kayaknya Citra nyanyi terlalu sedih gitu, sedangkan yang mau diceritakan adalah kita bisa kehilangan tapi kita mau nunjukin kalau kita baik-baik aja. Oh, oke. Gitu, kita baik-baik aja dalam kehilangan itu walaupun pura-pura. Nah, bingung tuh. Jadi dia pengen nunjukin kita kuat, tapi sebenarnya pura-pura. Gimana tuh? Iya sih, jadi harus tegar, tapi sebenarnya sedih, tapi harus kuat. Padahal lagi kehilangan gitu. Tapi sedih, tapi pura-pura. Nah tapi yang aku ambil hanya pura-puranya sih. Karena orang pura-pura itu kan ya bagaimanapun kedalamannya. Iya. Iya, pasti yang dilihat adalah luarannya gitu. Iya, jadi yang aku coba nyanyikan adalah lirih. Tapi aku pengen pastikan bahwa orang tertipu gitu. Karena aku lagi pura-pura gitu. Oh, jadi sampai take 2 kali karena yang pertama pembawaannya terlalu sedih. Iya, terlalu lirih. Aku pikir karena aku nggak tahu ceritanya benar-benar full dari awal sampai akhir, bagaimana peran yang dibawakan oleh Raihanun sebagai Kinan itu akan seperti apa gitu. Aku hanya melihat dari yang di series gitu. Oh, kayaknya akan sedih nih. Ini kayaknya akan malang banget ceritanya gitu. Ternyata tidak demikian gitu. Oke, nah apakah lagu Pernah Singgah ini menjadi lagu pembuka dari single-single Kak Citra selanjutnya? Tepat sekali, Cinta. Tepat sekali. Iya. Berarti setelah ini akan ada dong single akan ada baru. lagi sih. Akan ada. Hopefully banyak deh, semoga tahun ini. Hopefully banyak dan semoga tahun ini. Berarti kita tunggu ya Opal Gengs ya. Kira-kira Kak Citra kapan akan mengeluarkan single baru lagi setelah Pernah Singgah ini? Amin. Makanya harus banyak yang dengerin Pernah Singgah. Harus tim yang banyak ya Pernah Singgah ya. Semangat nih. Iya benar. Biar tim sesnya Kak Citra semangat untuk segera merilis single-single berikutnya. Betul. Coba boleh kasih tahu nggak satu alasan Opal Gengs kenapa harus banget stream lagu Pernah Singgah ini dan sekalian ajak untuk dengerin lagu Pernah Singgah ini? Simpelnya mungkin biar lebih kuat. Supaya lebih kuat dalam kehilangan ya. Dalam meratapi kehilangan. Intinya kayak ini ya Kak, kayak ya kehilangan tuh memang sedih. Iya. Tapi ya udah nggak apa, kita rayain aja ya gitu. Iya, kita merayakan kehilangan gitu ya. Benar sih, benar juga ya. Iya kan? Merayakan kehilangan, ya berusaha untuk kuat. Karena kadang-kadang untuk kita benar-benar kuat adalah kita rayakan aja kesedihannya gitu. Betul. Kita nyatakan terus kesedihannya, lama-lama capek, lama-lama kuat. Dan lama-lama jadi biasa. Iya, karena nggak bisa kayak pura-pura kuat, pura-pura bangkit, pura-pura ini. Iya, pura-pura hanya terlihatnya aja, tapi sebenarnya dalam diri kan masih rapuh banget ya. Benar. Jadi kayaknya harus digali terus kesedihannya terus-terusan biar lama-lama capek. Iya, kayak dinikmatin aja sedihnya, nggak apa-apa gitu kan. Walaupun nggak nikmat ya. Benar. Tapi kalau itu nggak dinikmatin nanti mungkin gak ketemu sama fase yang berikutnya. Iya, gitu karena memang kan? harus dilalui sih. Betul. Patah hati itu memang harus dilalui biar tahu kenapa harus dibuang gitu. Kadang-kadang aku suka nggak setuju kalau ada orang bilang kita tuh putus baik-baik aja. Menurut aku kalau baik-baik ya jangan putus lah. Setuju, menurut aku nggak ada putus baik-baik Kak Citra, aku setuju banget. Makanya aku bilang dan aku juga paling gak bisa sama teman-teman gini. Ya kan udah putus bisa jadi teman. Sorry, no. Kita hanya berhubungan sebagai pacar. Jadi kalau udah putus ya kita nggak temenan. Karena aku memilih untuk temenan sama yang lain. Iya, kita harus cari yang positive vibe dong. Betul. Kita harus selalu ada alasan kenapa orang itu tidak ada untuk di masa depan kita. Betul, benar. Kalau dia baik, dia nggak jadi mantan kita. Iya. Sorry. Jangan jadiin temen lah mantan. Iyalah. Tapi gini ya, kalau misalnya ada mantan yang dijadiin temen, berarti nggak cinta-cinta banget sih menurut aku. Setuju. Berarti dia sebenarnya nggak sepenuhnya sama laki-laki itu. Berarti sebenarnya lebih kayak ada kalimat-kalimat yang kayaknya kita lebih asik jadi temen ya. Oh ya berarti memang nggak sedalam itu. Benar. Kayak memang ya udah kita berteman aja. Setuju. Aku sayang sama kamu karena kita berteman aja. Iya gitu. benar. Bahkan ya aku aja nggak sampai titik jadian tapi udah PDKT dan gak jadi. Aku nggak bisa temenan sama dia.
Ya, mungkin biar sehat dulu kali ya. Bener, kayak nggak bisa nanti takutnya malah jadi kayak ilfil ataupun malah nggak suka gitu. Iya, malah jadi aneh ya, malah jadi awkward jadi gitu. Aneh dan awkward gitu. Terakhir Kak Citra boleh nggak ajak Opal Gengs untuk stream lagunya Kak Citra sebanyak-banyaknya. Hai Opal Gengs, please dengerin dan streaming lagu Pernah Singgah. Dengerin setiap hari di seluruh DSP kesayangan kalian. Yeay, Opal Gengs jangan lupa pokoknya streamnya sehari minimal 10 kali deh. Iya, sampai udah nggak bisa nangis lagi. Benar, sampai udah nggak bisa nangis sampai dari yang belum nangis gitu ya. Nangis sampai udahlah. Iya, gitu. udahlah gitu ya. Terima kasih Kak Citra sudah mau ngobrol di Opal Best Studio di Bestertainment. Terima kasih Opal Gengs yang sudah menonton Bestertainment bersama Kak Citra Scholastica. Jangan lupa stream lagunya sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu di Bestertainment selanjutnya. Bye bye.